Nama Jack itu sebenarnya adalah inisial dari Johan Alvin Kusuma. Jadi teman-teman atau partner kerja itu lebih kenalnya tuh Jack, disingkat JAK. Nah, awal mula perjalanan karir di kreatif industri, aku tuh mulai dari hobi sebenarnya karena suka film, suka pop culture, suka hal-hal yang terkait dengan dunia kreatif. Akhirnya penjurusan sekolahnya disesuaikan. Jadi aku alumni ilmu komunikasi dan kemudian bekerja sebagai pekerja kreatif setelah lulus kuliah. Setelah itu, setelah 3 tahun bekerja sebagai profesional, kemudian mencoba membangun sebuah agensi sendiri. Jadi sebelum JCK Enterprise, aku sempat berpartner dengan rekan untuk membangun sebuah branding agency, dan akhirnya pada tahun 2014, aku bersama partner Seloang membangun JCK Enterprise sampai sekarang. Awalnya sebelum JCK Enterprise terbentuk, kebanyakan itu bekerjanya itu lebih banyak sendiri ya. Memang sempat berpartner, tetapi kita waktu itu belum punya tim. Karena kita ingin memiliki tim, kita akhirnya membentuk sebuah perusahaan yang profesional bernama JCK Enterprise. Akhirnya saya dan partner Seloang, kami membentuk tim, merekrut pegawai, dan sampai sekarang kita start dari 4 orang di garasi berukuran 3x4. Sekarang kita udah ber-20, kita berkantor di Gria Galaxy di Surabaya, dan selama 6 tahun berkarya kami sudah menghandle kurang lebih 100 project branding. Sebenarnya ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kita memilih untuk mendalami dunia branding. Karena aku percaya ya, branding itu memiliki sebuah power untuk memberikan dampak yang besar untuk masyarakat. Jadi kami berdua sering memotivasi tim kami di kantor, kalau mereka itu mengerjakan sebuah branding, mereka tuh sebenarnya sedang membantu menyukseskan bisnis-bisnis dan keluarga-keluarga dari orang-orang yang terlibat di dalam bisnis tersebut. Karena tiap bisnis itu kan punya pegawai, dan tiap pegawai punya keluarga. Kalau bisnisnya berkembang, otomatis kesejahteraan keluarganya juga meningkat. Nah, inilah kenapa kita selalu konsisten ya untuk berkarya dalam dunia branding. Sebenarnya branding itu kan sudah dari dulu, dan semakin lama orang-orang itu semakin mengetahui mengenai cara-cara untuk melakukan branding. Berarti apa? Kompetisi semakin ketat, bisnis semakin banyak. Otomatis karena itu UMKM atau pemilik bisnis itu semakin struggle ya untuk bisa mengembangkan bisnis mereka dengan branding. Makanya itu era Society 5.0 ini mengizinkan kita semua untuk berkolaborasi. Jadi pemilik bisnis itu sekarang nggak harus berjuang sendiri. Tapi dengan era keterbukaan di Society 5.0, pemilik bisnis itu bisa berkolaborasi dengan pemilik bisnis lainnya, dengan institusi, dengan influencer, dengan pihak-pihak yang ingin maju bersama-sama. Jadi itu adalah era Society 5.0. Society 5.0 itu adalah sebuah kegerakan yang diawali oleh pemerintah Jepang di tahun 2019, di awal-awal ya terutama. Ketika itu Jepang berada di dalam kesulitan ekonomi, dan akhirnya mereka membuat terobosan dengan memperkenalkan Society 5.0, di mana sebuah era yang mengutamakan kesejahteraan atau kelangsungan hidup manusia. Jadi teknologi itu bukan yang mengendalikan manusia, tetapi manusia itu yang mengendalikan teknologi. 3 poin penting dari Society 5.0 adalah openness, sustainability, dan inclusiveness ya. Inclusiveness itu lawan dari exclusiveness. Dengan inclusiveness kita tuh bisa berkolaborasi. JCK Enterprise di pertengahan tahun atau 6 bulan setelah Society 5.0 diluncurkan, kami mengadakan sebuah client gathering. Itu untuk memperingati ulang tahun kelima JCK Enterprise. Kami melakukan client gathering dan kami mempresentasikan branding Society 5.0, di mana kami melaunching sebuah strategi bernama Hero Strategy, dan kami menerapkan itu di seluruh klien-klien kami sejak Juni 2019. Nah, dari sana sampai sekarang bisnis kami terus berkembang. Klien-klien semakin percaya terhadap Hero Strategy, dan puncaknya bulan lalu kami merilis sebuah buku dengan judul Hero Strategy. Hero Strategy sendiri kita udah patenkan, dan kita ingin membagikan ke sebanyak mungkin pemilik bisnis supaya bisa menguasai Hero Strategy untuk siap bersaing di era Society 5.0.
Hal yang paling seru adalah ketika pemilik bisnis dengan pemilik bisnis lainnya tuh bisa bertemu dan berkolaborasi. Bahkan tanpa sepengetahuan kita, mereka itu sudah menjadi partner kerja. Itu adalah sebuah kepuasan tersendiri. Kenapa? Karena dengan mereka menjadi partner kerja, berarti tercipta sebuah bisnis yang baru. Kalau tercipta sebuah bisnis yang baru, berarti tercipta sebuah lapangan kerja yang baru. Nah, inilah yang kita cita-citakan dan sudah kita saksikan juga banyak sekali contoh-contoh kasus di mana para pelanggan atau klien-klien JCK Enterprise itu sekarang kayak jadi komunitas gitu. Mereka saling berkolaborasi, jadi partner kerja, dan akhirnya bisa mensejahterakan kota dan bangsa. Aku sangat excited dengan adanya aplikasi Kunci ya, karena ini adalah sebuah platform edukasi yang tentunya akan mendukung visi dari kami di JCK Enterprise juga, yaitu untuk membekali atau mengedukasi pemilik bisnis supaya memiliki brand yang lebih sukses. Nah, selain Kunci, kami juga konsisten untuk berkarya di sosial media, terutama lewat microblog di Instagram, dan juga yang terbaru lewat Clubhouse. Dengan adanya Clubhouse, kami juga bisa berjumpa dengan sesama rekan branding agency, bahkan dari Jakarta, dari Jogja, kita bisa bikin room bersama, bahkan kita bisa sharing dan menganalisa atau membantu UMKM-UMKM yang mungkin masih belum sanggup untuk meng-hire branding agency. Itu kita bisa bantu lewat Brand Investigation, sebuah room yang kita lakukan di Clubhouse setiap minggu. Nah, itu juga hasil kolaborasi antar agency gitu. Jadi, itulah yang kita sedang lakukan. Kami percaya bahwa dengan sharing, kami akan growing. Jadi, sharing is growing. Momen yang paling membanggakan itu ketika ada sebuah perayaan 5 tahun di mana kami mengundang seluruh klien kami, total waktu itu ada 150 tamu. Kita jamu mereka di XX1 Lounge Ciputra World untuk merayakan ulang tahun JCK Enterprise dan untuk memberikan award buat para klien-klien kami yang sudah menginspirasi kami untuk membuat hero strategy. Di sana kami bekerja sama dengan UNICEF dan kami mengundang pemilik-pemilik bisnis lain untuk saling berkenalan dan bersama-sama memasuki era Society 5.0. Momen itu sangat luar biasa sehingga tercipta sebuah lanjutan. Jadi acara itu bernama Brainstorming Volume 1. Karena kesuksesan volume 1, kita undang Ruby dan Aryo dari 30 Days of Lunch untuk datang ke Surabaya di Brainstorming volume 2. Dan terus berlanjut ke volume 3, kami bekerja sama dengan Persebaya. Dan terakhir di volume 4, kami membuat sebuah gebrakan dengan mengundang narasumber dari Swedia untuk sharing mengenai decoding Gen Z. Bagaimana pemilik bisnis di zaman milenial ini bisa belajar dari generasi Z. Nah, 4 volume brainstorming ini adalah momen kebanggaan kami karena kami bisa menjadi jembatan atau fasilitas buat para pemilik bisnis, para pekerja kreatif untuk saling bertemu dan kemudian bisa berkolaborasi. Esensi dari membangun branding agency yang sustainable atau yang berkelanjutan adalah orang-orangnya. Jadi seringkali pemilik bisnis itu fokusnya itu keluar, brandingnya itu keluar untuk memperoleh klien, untuk memperoleh cuan gitu ya. Nah, padahal lupa kita itu punya internal, punya tim internal yang tentunya kita juga perlu membranding kepada mereka. Jadi JCK Enterprise juga pernah mengalami badai cobaan juga di tahun kedua, tahun ketiga di mana kami keluputan untuk membangun tim kami sendiri sehingga berakibat negatif buat sejarah perjalanan kami. Jadi kalau misalnya ditanya boleh mengulang, mungkin ketika kami membangun JCK Enterprise, kami bisa mulai dulu dengan membangun tim internal yang solid. Dari sana, kita bisa jadi fondasi untuk berkembang. Untuk lebih mengetahui topik membangun fondasi brand supaya bisnis lebih sukses dan meroket, yuk join bersama aku di aplikasi Kunci.